Mari kita siapkan hati kita saat ini, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini ya Bapa, kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini Bapa berbicara bagi kami semua. Sampaikan isi hati-Mu ya Allah bagi kami semua, supaya apa yang kami dengar, kami boleh mengerti, lalu kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Allah. Roh Kudus menuntun kami mendengarkan kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rindu kita semua benar-benar mau memeriksa, mau mengoreksi keberadaan hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah mengasihi Allah secara benar atau belum? Apakah kita sudah mengasihi Allah secara pantas atau belum? Sebab akan menjadi percuma kalau kita mengaku kita orang percaya, kita orang Kristen, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Apalah artinya kita mengaku Kristen, kita mengaku orang percaya, tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah itu bisa dilihat dari seluruh gerak kehidupan kita. Itu bisa dilihat dari perbuatan kita. Itu bisa dilihat dari sikap hati kita. Itu bisa dilihat dari perkataan kita. Itu bisa dilihat dari tindakan kita. Semua itu harus jelas nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, saya harus katakan bahwa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang sejati itu tidak gampang. Tidak ada cara mudah, tidak ada cara gampang untuk menjadi orang Kristen yang sejati, yang benar-benar mengasihi Allah. Semua butuh proses, harus ada proses belajar. Di dalam proses inilah Roh Kudus akan menuntun kita, dan sarananya adalah kebenaran firman Tuhan yang harus terus kita pelajari supaya setiap hari bejana hati kita diisi terus dengan kebenaran dan kebenaran. Lalu semakin hari kita semakin bertumbuh. Di dalam pertumbuhan itulah baru kita bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi Kristen yang sejati itu harganya mahal. Ada harga yang harus kita bayar, dan harganya adalah segenap kehidupan kita harus kita pertaruhkan untuk belajar dan belajar kebenaran, sehingga semakin hari Roh Kudus akan terus menuntun kita. Kita semakin mengerti isi hati Bapa. Itulah kenapa firman Tuhan katakan supaya kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang kedua. Kalau kita membaca ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, kalau kita mengaku diri sebagai orang percaya, kita mengaku diri sebagai orang Kristen, cara berpikir kita harus seperti ini, seperti Yesus. Nah, kita tidak akan bisa berpikir seperti Yesus kalau kita tidak mau belajar untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Di dalam proses belajar inilah baru kita akan mengalami proses transformasi, yaitu pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran ini seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Perhatikan kata berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudaraku, menjadi Kristen yang sejati itu tidak cukup hanya percaya. Tidak cukup hanya berkata saya percaya kepada Yesus lalu sudah menjadi Kristen yang sejati. No, bukan begitu saudaraku. Kristen itu kan pengertiannya sama seperti Kristus. Jadi kalau kita tidak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, tidak mungkin kita akan bisa menjadi sama seperti Kristus. Kalau kita tidak semakin sama seperti Kristus, berarti kita tidak pantas disebut sebagai orang percaya. Kalau kita tidak menjadi sama seperti Kristus, berarti kita bukan Kristen, saudaraku. Saudara, selama ini kan kita berdoa, kita selalu memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Itu artinya kita menempatkan diri sebagai anak. Nah, kalau anak, berarti kita harus tunduk sepenuhnya di dalam pengaturan Bapa. Anak yang tidak mau tunduk di dalam pengaturan Bapa, anak yang tidak mau taat melakukan perintah Bapa, berarti dia anak yang memberontak kepada bapaknya. Nah saudaraku, periksa cara hidup kita selama ini. Apakah kita tunduk melakukan apa yang Tuhan mau, atau dengan cara hidup kita sebenarnya kita sedang memberontak kepada Allah? Jadi kalau dikatakan kita harus sama seperti Kristus, itu karena cara hidup Tuhan Yesus selama ia hidup di dunia ini. Tuhan Yesus itu hidup di dalam ketaatan penuh terhadap kedaulatan Allah Bapa di sorga. Bahkan firman Tuhan katakan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Kalau kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita selama ini, kita harus jujur bahwa kita belum sepenuhnya hidup di dalam ketaatan sama seperti Tuhan Yesus taat. Dari cara hidup kita selama ini menunjukkan bahwa seringkali kita lebih banyak memberontak kepada Allah. Bahkan kita selalu menuntut supaya Allah mengikuti apa yang kita mau. Kita mau supaya Allah memberkati kita, Allah mencukupi kita. Lalu kita bisa menikmati berkat-berkat Allah. Kita bisa memuaskan hasrat hati kita untuk menikmati berbagai kesenangan dunia. Ini cara hidup macam apa, saudaraku? Kekristenan yang sejati bukan seperti itu. Kekristenan yang sejati tidak lagi memandang kepada perkara-perkara dunia yang sifatnya hanya sementara. Tetapi kita harus berjuang supaya seluruh gerak kehidupan kita itu berkenan di hadapan Allah. Jadi kita akan terus memeriksa diri kita. Setiap detik waktu yang berlalu itu kita akan periksa apakah sikap kita benar atau tidak, apakah perkataan kita benar atau tidak, apakah tindakan kita benar atau tidak, apakah perbuatan kita itu benar atau tidak. Hal ini yang harus kita perkarakan, bukan perkara-perkara dunia yang sia-sia lagi, saudaraku. Jadi kalau setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita hanya memperkarakan perkenanan kita di hadapan Tuhan, itu artinya kita sedang belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh belajar untuk mengasihi Tuhan, maka di dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami setiap hari, kita akan semakin mengerti di balik peristiwa itu apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Di balik peristiwa itu ada pembentukan Tuhan untuk kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, kita harus mengerti bahwa setiap peristiwa hidup yang kita alami, yang kita lewati, kita harus melihat di balik itu pasti ada rencana Allah. Tidak mungkin tidak ada rencana Allah. Sebab ketika kita mengaku percaya kepada Allah, itu artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk masuk di dalam proses pembentukan Allah. Nah, proses pembentukan inilah yang akan membuat manusia batinnya kita semakin hari semakin cemerlang. Sekalipun
Manusia lahiriah kita akan semakin merosot, tetapi manusia batinia kita akan semakin cemerlang. Artinya akan semakin menjadi pribadi yang sama seperti yang Allah kehendaki. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Oleh sebab itu mari kita koreksi lagi, kita periksa lagi keadaan hidup kita. Kalau firman Tuhan katakan manusia lahiriah ini akan merosot, dan itu memang tidak bisa kita hindari. Karena sejalan dengan bertambahnya umur manusia, maka tubuh lahiriah ini pasti akan merosot, pasti. Dan pada akhirnya suatu saat nanti tubuh lahiriah ini menjadi tidak bernilai. Karena setelah kita berada di balik kematian, tubuh lahiriah ini kembali menjadi tanah. Tetapi mari kita perhatikan lagi cara hidup kita selama ini. Yang kita dandani, yang kita bagusin itu manusia lahiriah apa manusia batinia? Dan ternyata selama ini kita berani membayar mahal supaya mendandani manusia lahiriah kita ini semakin terlihat cantik, tampan, ganteng, ya, menarik kayak begitu. Beli bajunya yang mahal, beli tas yang mahal, beli sepatu yang mahal, hanya untuk supaya manusia lahiriah kita ini terlihat begitu menarik. Di sisi lain, kita membiarkan manusia batinia kita ini terlantar, saudaraku. Seringkali kita tidak berani membayar mahal untuk mendandani manusia batinia kita. Membayar mahal yang saya maksudkan di sini adalah kita tidak berani mengorbankan waktu kita, ya, untuk terus belajar kebenaran. Kita tidak berani mengorbankan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak berani membayar harga untuk belajar bagaimana memiliki kepekaan, bisa mendengar suara Tuhan, supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dengan kehidupan kita. Kita sia-siakan waktu kita dengan percuma, saudaraku. Padahal saya mau katakan kepada saudara, 1 detik waktu yang berlalu itu tidak pernah akan kembali. Jadi kita juga harus sadar, setiap detik, setiap menit, setiap jam, kalau sudah berlalu, itu artinya waktu kita juga semakin dekat kepada kematian. Lalu kenapa? Kenapa kita mau membayar harga yang mahal untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi kita tidak berani membayar harga, ya, kita tidak berani memberikan waktu yang lebih untuk sesuatu yang bernilai. Dan nilainya itu bukan sementara tetapi kekal. Itulah kenapa di awal tadi saya katakan bahwa saudara, menjadi Kristen yang sejati, menjadi orang percaya yang benar itu tidak gampang, tidak mudah, tidak instan. Harganya juga mahal. Sebab harganya itu adalah kita harus mempertaruhkan seluruh hidup kita hanya untuk belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setelah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan itu dan tidak ada yang lain. Ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, sebenarnya saudara dan saya sedang mendandani manusia batinia kita supaya semakin cemerlang. Jadi walaupun manusia lahiriah ini akan semakin merosot, tetapi manusia batinia kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Saudaraku, kita harus memperkarakan hal ini dengan sungguh-sungguh kalau kita mau menjadi Kristen yang sejati. Selama ini kita selalu menunda untuk berubah. Selama ini kita selalu menunda untuk bertobat. Ya, kita pikir masih ada waktu, masih muda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa selama ini kita selalu menunda untuk bertobat? Kenapa selama ini kita selalu menunda untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sebenarnya persoalannya cuma satu. Karena gairah hidup kita sudah terlanjur diwarnai dengan gairah hidup dunia, sehingga untuk berbalik itu sulit, saudaraku. Kalau saudara tidak mengambil keputusan mulai saat ini,
saudara tidak berusaha untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan saat ini, saudara tidak mau memaksa diri saudara untuk merindukan Tuhan lebih dari apapun saat ini, saya mau katakan, sampai pada titik tertentu, saudara tidak akan mungkin bisa bertobat lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang percaya yang benar, sesungguhnya kita tidak lagi memperkarakan persoalan-persoalan hidup dunia. Tidak lagi, saudaraku. Sebab yang harus kita perkarakan adalah ketika kita berada di hadapan takhta pengadilan Kristus, apakah Tuhan mengenal kita sebagai anak-anaknya atau tidak? Itu persoalannya, saudaraku. Jadi saat ini seharusnya kita sudah mengarahkan fokus hidup kita kepada langit baru dan bumi yang baru. Dan tidak ada yang lain. Kita harus sungguh-sungguh mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Itulah kenapa di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kebenaran ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa yang kelihatan itu adalah dunia dengan segala kesenangannya. Kita bisa lihat, kita nikmati. Padahal firman Tuhan katakan semua itu sia-sia. Yang kelihatan itu sia-sia. Jadi kalau kita masih mau mengejar yang sia-sia, terlalu bodoh kita, saudaraku. Terlalu bodoh. Oleh sebab itu akhir-akhir ini saya juga paksa diri saya. Saya paksa diri saya. Saya terus belajar untuk mematikan setiap keinginan yang hanya merupakan kesenangan dunia. Saudaraku, memang tidak mudah belajar untuk mematikan keinginan diri kita. Karena yang akan sakit itu daging kita. Tetapi saudara harus terbiasa. Saudara harus terbiasa untuk menyiksa daging saudara. Menyiksa daging saudara yang hanya mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Artinya begini, ketika saudara melihat sesuatu, aduh itu kesenangan saya, itu kesukaan saya, itu menyenangkan sekali. Tetapi karena saudara belajar untuk merindukan hanya Allah dan kerajaannya, dan saudara tidak melakukan itu karena saudara juga tahu itu tidak berkenan di hadapan Allah, maka yang akan merasa tersiksa itu daging saudara. Tetapi tidak apa-apa. Proses ini akan berjalan dan di suatu saat nanti saudara akan merasa nyaman dengan keadaan yang baru. Keadaan itu adalah kerinduan saudara kepada Tuhan dan kerajaannya lebih daripada apapun. Itulah yang akan membuat kita semakin hari semakin menjaga hati supaya tetap kudus, menjaga pikiran supaya tetap kudus, menjaga perkataan supaya tetap kudus, supaya kehidupan kita benar-benar kudus dan berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, kalau kita mau melakukan ini, itu sama dengan kita sedang mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita sedang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan menjaga tetap hidup kudus di hadapan Allah itu sama seperti firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perjuangan ini yang akan membuat kita berubah. Ya, ada pembaharuan pikiran, budi kita berubah, lalu membuat kita semakin hari kita akan terlihat semakin sama seperti Kristus. Di dalam sikap, di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah panggilan kita yang sesungguhnya. Itu panggilan kita sebagai orang percaya yang sesungguhnya. Itulah kekristenan yang sejati. Itulah orang percaya yang sejati. Saudaraku, jangan sia-siakan lagi waktu hidup yang Tuhan berikan. Mulailah berpikir bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita adalah kesempatan untuk kita bisa merubah diri menjadi semakin murni di hadapan Tuhan. Manusia batinnya kita menjadi semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Dan saudara percaya, ketika kita berjuang untuk hidup kudus, hidup benar, hidup suci, hidup berkenan terus di hadapan Tuhan, mungkin saat ini saudara belum melihat, tetapi percayalah, Bapa di sorga sedang tersenyum memandang saudara. Dia tersenyum memandang anaknya yang berjuang untuk hidup benar, hidup memuliakan Dia. Itulah kekristenan yang murni.
Itulah kekristenan yang sejati. Saudaraku, jangan sia-siakan lagi waktu hidupmu. Berubahlah. Jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan saat ini, di kekekalan nanti, dia akan diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga. Menjadi anak-anak Tuhan yang menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Amin.